pemirsa, kami juga sudah bergabung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada Bapak Indra Lukman. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi. Terima kasih waktunya bersama Metro TV. Pak, dari tadi kita sudah membahas kira-kira dalam sidang tahunan MPR DPR RI, dan ini adalah momentum perdana untuk Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran sebagai pemimpin negara. Pak, tapi kalau dari Komisi 4, kira-kira yang akan di-highlight nanti apa? Kalau tadi kita sudah membahas terkait 4 program, apakah kira-kira selain 4 program itu dari Komisi 4 mungkin nggak ada hal lain yang akan di-highlight? Ya, seperti yang kita lihat ya, fokus daripada Prabowo di dalam Astacita yang nomor 1 itu adalah swasembada pangan ya. Kita memang harus memberikan apresiasi untuk tekad dari Bapak Presiden agar negara ini swasembada pangan. Dan itu memang bisa kita lihat dari program-program yang diluncurkan untuk merealisasi ya apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa ini kemudian pemerintah itu membeli harga gabah di tingkat petani dengan harga Rp6.500. Dan itu memang menciptakan semangat bagi petani untuk memotivasi petani untuk meningkatkan produksinya dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Hanya itu juga sebuah keputusan yang sebenarnya harus ada evaluasi karena tidak bisa sepenggal seperti itu saja. Misalnya dengan meningkatkan harga beli, terus alur distribusinya juga tidak dipikirkan gitu loh. Nah ini kan terjadi sekarang ya, bagaimana kemudian Bulog mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, yaitu punya stok cadangan pangan kita sampai 4 juta ton. Tetapi itu kan membuat kemudian beras di pasar juga langka. Nah saya pikir ini kan memang seperti tadi yang disampaikan, ini adalah pidato pertama Bapak Presiden yaitu dalam rentang waktu yang sedemikian singkat. Kita berharap ke depannya akan lebih komprehensif tentang sebuah kebijakan alur daripada penanaman dan dari hulu ke hilirnya tentang pangan. Komprehensif tentang kebijakan, Pak. Boleh didetailkan, elaborasi lagi, komprehensif yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya, saya rasa seperti keputusan menaikkan harga beli gabah itu sangat bagus sekali ya. Tapi tentu juga harus diikuti ya, dengan alur distribusinya. Bagaimana kemudian ya, harga beras di tingkat masyarakat tidak naik. Ya. Kalau misalnya seperti ini yang saya maksud teknisnya. Kalau kita membeli harga gabah di tingkat petani 6.500, maka harga eceran tertingginya kan sebenarnya harus kita pikirkan kan. Jangan tetap juga seperti itu ketika harga gabah di waktu itu dibeli pemerintah di bawah harga 6.500. Itu yang saya maksud dengan komprehensif dari hulu sampai hilir. Ya. Hulu sampai hilir, gimana Pak Jai? Ya, saya setuju, memang harus komprehensif. Tadi kalau kita nggak kembali ke MBG, kalau nggak komprehensif itu berat MBG itu dilaksanakan dari hulu ke hilir kalau istilah Pak Indra ya. Contoh yang lain adalah misalnya kalau Pak Indra mencontohkan di soal harga gabah ya. Nah, contoh lain kalau di bidang politik misalnya dan hukum itu kasus Tom Lembong. Kan Presiden sudah memberikan keputusan yang bagus ya, bisa diacungi jempol, yaitu memberikan abolisi. Itu berarti kan Presiden secara tidak langsung menyatakan atau mengakui bahwa ada problem di dalam penegakan hukum kita, ya kan? Dengan kata lain, harus ada reformasi hukum yang sifatnya komprehensif kalau pakai istilah Pak Indra. Ya. Jadi jangan hanya Presiden jadi pemadam kebakaran terus. Jadi Presiden ngadang di ujung gitu. Dia harus dimulai dari awal. Ya, mengapa terjadi kasus Tom Lembong misalnya? Karena misalnya para penegak hukum itu tidak memulainya dengan langkah-langkah yang prudent, proses-proses yang prudent, yang sesuai dengan proses-proses hukum yang seharusnya, yang tidak dicampuri oleh urusan-urusan politik. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.